Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Di sini kabar buruk ya buat teman-teman yang jadi afiliator atau jualan di TikTok Shop. Kemarin sore saya dapat email teman-teman. Semua seller dapat email. Saya akan bacakan ya. Akan membacakan biar teman-teman paham isi dari email dari TikTok. Oke, melalui email ini kami ingin menyampaikan bahwa kami memahami kekhawatiran Anda dan kami sangat berterima kasih atas kesabaran serta dukungan Anda dalam beberapa hari terakhir. Jadi di pihak TikToknya di sini dapat dukungan ya teman-teman, mungkin dari para seller atau dari siapa. Dan prioritas kami adalah tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pihak TikTok di sini harus mematuhi ya, akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop. Jadi di sini tanggal 4 jam 5 sore tadi TikTok Shop akan ditutup, resmi ditutup ya teman-teman. Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menemukan cara terbaik agar dapat melayani Anda kembali di masa depan. Jadi di TikTok sendiri, pihak TikToknya akan mencari cara terbaik biar bisa bekerja sama dengan kita lagi di Indonesia. Jadi bahasanya di sini TikTok Shop itu gak resmi keluar secara permanen ya teman-teman. Jadi dia akan mencari cara yang terbaik untuk bekerja sama di masa depan. Masa depan ini bisa besok, bisa minggu depan, bisa minggu lagi. Ini nggak diterangkan secara rinci ya. Tim kami berkomitmen hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan pesanan, baik yang telah maupun sedang berlangsung beserta layanan pelanggan. Kami akan mendampingi seller TikTok Shop Indonesia untuk melalui masa sulit ini. Jadi semua pesanan yang sedang diproses atau sedang berlangsung atau para affiliate yang ada keranjang kuningnya ini masih difasilitasi atau masih didampingi oleh TikTok Shopnya sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, untuk pesanan yang sudah diproses akan masih didampingi atau difasilitasi. Jadi untuk dananya masih bisa cair. Terus seller yang terdaftar dapat menghubungi tim perwakilan TikTok Shop melalui ini ya. Kalau mau menghubungi tim TikToknya bisa diklik di linknya. Terus komitmen kami terhadap Indonesia tetap kuat. Jadi komitmennya TikTok ini di pasar Indonesia masih kuat ya. Jadi di sini bahasanya TikTok Shop gak langsung menyerah atau gak langsung pindah haluan teman-teman. Dan kami terus berupaya melakukan penyesuaian produk untuk menemukan cara inovatif dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang komunitas UMKM Indonesia. Jadi di sini bahasanya ya, di sini TikTok Shop itu akan mencari jalan upaya gimana dia bisa bekerja sama lagi di Indonesia atau memberikan inovasi ya untuk Indonesia ke depan teman-teman, untuk produk UMKM-nya. Terus di sini ya, pengertian dan dukungan Anda sangat kami hargai. Kami berharap dapat segera bekerja sama. Di sini ya, kata-katanya kami berharap dapat bekerja sama. Di sini saya tandai aja teman-teman. Kami berharap dapat segera bekerja sama dengan Anda kembali di TikTok Shop. Jadi TikTok Shop ini istilahnya dibekukan dulu sementara. Tapi untuk waktunya gak dijelasin ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah berjualan disuruh istirahat dulu ya. Intinya disuruh istirahat dulu dari pihak TikTok Shopnya. Oke lanjut teman-teman. Dan tadi jam 6 ya. Tadi jam 6 sore ya teman-teman. Melalui pesan ini saya bacakan lagi ya. Melalui pesan ini kami informasikan bahwa kami sepenuhnya menyadari kekhawatiran Anda dan sangat berterima kasih atas kesabaran dan dukungan Anda dalam beberapa hari terakhir. Kami ingin meyakinkan Anda bahwa semua saldo penjualan tetap dapat ditarik dari saldo Anda dengan sesuai. Jadi ya, saldo yang sudah masuk atau yang masih berjalan, misalkan dari komisi itu kan masih gak langsung cair ya, kayak pesanan harus
selesai dulu baru saldonya akan masuk. Ini semua saldonya bisa ditarik. Jadi teman-teman jangan khawatir, semua saldo yang ada di TikTok Shopnya atau di pesanan yang berjalan bisa ditarik lagi teman-teman. Ini kabar baiknya, jam 6 pagi tadi dapat email lagi. Terus kami mendorong Anda untuk memenuhi semua pesanan yang tersisa sesuai tenggat waktu pengiriman yang ditentukan. Jadi di pihak TikToknya sendiri ini memberikan waktu tambahan ya. Kita baca lagi teman-teman. Untuk pesanan standar, pesanan harus siap kirim dalam waktu 3 hari kerja sejak pesanan dibuat dan diambil oleh penyedia logistik dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal pesanan dibuat. Oke, ini kabar baiknya. Jadi teman-teman yang misalkan tadi dapat pesanan tanggal 4, itu besoknya masih bisa diproses. Oke, ini ada tabelnya ya teman-teman. Kita perbesar. Oke, misalkan ya pesanan yang dibuat pada tanggal 3 Oktober kemarin, tambahan waktu pemrosesan pesanan 2 hari kerja ya. Jadi 2 hari kerja waktu diproses. Total waktu pemrosesan pesanan jadi 4 hari. Jadi 2 ditambah 4 jadi 6 hari teman-teman. Jadi misalkan kemarin tanggal 3 ada pesanan masuk, maka tanggal 9 Oktober diserahkan kepada penyedia logistik atau kurir. Jadi pesanan yang tanggal 3 ini paling lambat tanggal 9 harus diserahkan kepada kurir. Jadi ada tambahan 6 hari lagi ya teman-teman. Kalau ya pesanan tadi yang tanggal 4 ya, kalau ada pesanan tadi tanggal 4, maka ditambah 2 hari kerja, 2 hari kerja ini ya. Ditambah 2 hari kerja. Terus totalnya ada 4 hari kerja lagi ya teman-teman. Jadi di sini ada 6 ya, ada 6 hari kerja. Jadi waktunya sampai tanggal 10 Oktober. Jadi teman-teman yang tadi pesanannya misalkan banyak dan TikTok Shopnya sudah gak beroperasi, ini masih bisa diproses. Maksimal tanggal 10 ya, tanggal 10 diserahkan ke kurir. Jadi teman-teman aman-aman aja, alhamdulillah ya buat teman-teman nih. Terus untuk pre-order pesanan harus dikirim sesuai perkiraan tanggal pengiriman dihitung dengan menambahkan 2 hari kalender dari jumlah hari yang dipilih oleh seller. Jadi ya saya tadi bingung juga teman-teman gimana yang pesanan sore tadi. Kalau misalkan besok, biasanya kan besok semua pesanan gak langsung di pick up semua, biasanya ada yang telat gitu. Jadi dengan tahu email tadi jam 6, saya sedikit lega ya teman-teman. Jadi masih ada 6 hari kerja ya, 6 hari kerja di sini. Jadi teman-teman bisa dipantau ya di email atau pesanannya dipantau. Oke teman-teman. Terus hikmahnya apa? Oke, kita bahas ya. Hikmahnya apa dari kasus TikTok Shop di sini? Hikmahnya ya keluar dari zona nyaman teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cuma fokus di TikTok Shop atau jadi afiliator di TikTok Shop, teman-teman harus keluar dari zona nyaman. Teman-teman harus buat pemasukan tambahan, income tambahan, atau kayak misalkan kita jualan di TikTok, kita jangan fokus di TikTok aja. Kita bisa buat atau bisa membuat toko atau bisa nge-live di marketplace lain. Misalkan ya kalau dari saya dropship, bisa di dropship di Shopee, di Tokopedia, di Lazada ya teman-teman. Jadi teman-teman harus keluar dari zona nyaman, jangan fokus dari satu keranjang TikTok. Jadi salahnya buat teman-teman di sini ya, hikmahnya dengan kejadian ini, kalau teman-teman punya banyak pemasukan, sumber pemasukan, teman-teman gak perlu khawatir. Tapi kalau teman-teman cuma punya satu penghasilan di TikTok Shop, maka teman-teman di hari selanjutnya, besok, lusa, teman-teman akan pemasukannya mandek atau gak ada. Jadi teman-teman disarankan ya, kalau sekarang ini TikTok Shopnya lagi beku atau lagi non-aktif, teman-teman bisa jualan di marketplace lain, misalkan di Shopee, di manapun aja. Teman-teman bisa pantau di cara berjualan di Shopee, di YouTube saya ya ada. Terus yang kedua, mental harus kuat teman-teman. Jadi kalau mau pengusaha, teman-teman harus kuat. Kalau misalkan cuma
kasus kayak gini teman-teman langsung down atau langsung lemas bekerja atau leha-leha nunggu TikTok Shop hadir lagi, teman-teman salah. Jadi teman-teman harus punya mental kuat, harus apa ya, gimana sih caranya kalau TikTok tutup saya harus dapat penghasilan tambahan. Oke, saya mau belajar jualan Shopee di Tokopedia atau di Lazada, teman-teman. Jadi teman-teman harus punya mental pengusaha ya. Terus selanjutnya apa Mas? Selanjutnya, oke, rencana TikTok. Oke, rencana TikTok apa? Rencana TikTok yang pertama ya, akan ada aplikasi belanja. Jadi TikTok di sini ya, yang sekarang ini kan ada dua teman-teman fungsinya. Jadi social commerce dan jadi e-commerce. Jadi TikTok sendiri yang sekarang ini di apa ya, ditutup karena izinnya cuma satu. Jadi izinnya cuma sosial media. Jadi kedepannya rencana TikTok di sini akan ada aplikasi belanja. Misalkan apa ya, kayak kalau sosial media di TikToknya misalkan joget-jogetnya, videonya. Tapi kalau mau belanja nanti ada aplikasi TikTok Shopnya, misalkan di shop atau apa ya. Jadi di sini TikTok Shop akan membelah jadi dua, akan berubah menjadi dua ya. Yang pertama sosial medianya, yang kedua jadi e-commerce atau tempat belanjanya. Terus yang kedua mengurus izin e-commerce. Jadi di sini ya, ini sangat sangat lama, biasanya nggak tahu juga ya, ini biasanya lama sekali, bisa lama bisa cepet, bisa besok jadi bisa. Tapi di sini yang berat di TikToknya tim IT-nya atau surat perizinannya atau apapun itu untuk menyediakan aplikasinya ini. Jadi ini prediksi ya, prediksi saya pribadi teman-teman, TikTok kedepannya akan membelah jadi dua, yaitu jadi apa ya, tempat belanja dan juga sekarang mau mengurus izin e-commerce. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk info terupdate dari TikTok. Jadi buat teman-teman yang cuma punya satu penghasilan, teman-teman bisa belajar dropship, jualan di Shopee, Tokopedia dan Lazada. Bisa cek ya di video saya di YouTube banyak. Oke, teman-teman, semoga ya dengan adanya kasus kayak gini, teman-teman masih bisa dikasih kekuatan mental dan juga jangan down, teman-teman. Semoga rezeki teman-teman para subscriber bisa datang di keranjang yang lain atau dari manapun. Semoga dilancarkan kembali dari manapun itu, pokoknya subscriber saya semoga dilancarkan, rezekinya lancar, sehat selalu, dan orderan tetap ada ya. Dan juga teman-teman semoga diparingi kesehatan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Jangan lupa tunggu updatean dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.